Saudara-saudari yang terkasih, adalah baik bagi kita untuk memberikan waktu kita kepada firman Tuhan secara teratur. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Saudara, mungkin Anda ingat apa yang dipertanyakan oleh seorang tokoh cerita yang dia bertanya kepada dirinya sendiri di hadapan cermin. Ketika dia bertanya, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" Kita diingatkan kembali akan sebuah cerita ketika kita masa kecil, yaitu dongeng Putri Salju bersama dengan 7 kurcaci. Kata-kata ini sering ditanyakan oleh sang ratu yang adalah ibu tiri dari Putri Salju itu. Dan dia bertanya kepada cermin ajaib tentang siapa yang tercantik di dunia ini. Tetapi ironinya, saudara-saudari yang terkasih, sang cermin menjawab yang tercantik itu adalah Putri Salju. Dan jawaban cermin ajaib ini membuat sang ratu marah besar. Dia benci dan iri kepada Putri Salju. Cerita dongeng, apapun itu, selalu memberikan pembelajaran untuk hidup kita. Dia bisa dikatakan sebuah cermin yang dapat memberikan gambaran diri kita. Tetapi persoalannya, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita di hadapan cermin menerima gambaran diri kita? Coba pikirkan, cermin itu adalah kitab suci. Bukankah kitab suci juga dapat memberikan gambaran diri kita? Ya, jawabannya pasti iya. Kitab suci adalah cermin yang memampukan kita untuk dapat mengenal diri kita dengan baik dan benar, dan untuk dapat menemukan apa yang paling bermakna dalam hidup kita. Saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang hal ini. Poin yang pertama, kitab suci adalah cermin untuk mengenal panggilan hidup kita di dalam mengikuti Kristus. Kalau Anda membaca sebuah kisah di dalam kitab suci dan membaca tentang dialog antara Yesus dengan si pemuda kaya, ketika si pemuda kaya itu bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku lakukan untuk mencapai hidup yang kekal?" Pertanyaan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, merupakan cerminan diri akan panggilan hidup kita. Melalui jawaban pemuda ini, kita bisa memahami apa yang paling bermakna dalam hidup kita. Dan tentu saja, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Hal yang kedua, kitab suci adalah cermin untuk mengenal kebaikan dan juga keburukan dalam diri kita. Dia bisa menegur saudara, setiap perbuatan kita yang mengarah kepada kejahatan dan yang bertentangan dengan Injil. Dia adalah jawaban atas setiap kebingungan kita untuk memilih mana yang baik dan menjauhkan diri kita dari yang buruk. Dia adalah tuntunan kepada hidup yang lebih baik yang membebaskan kehidupan kita.
dia juga bisa memberikan semangat untuk hidup lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, saudara-saudari yang terkasih, kitab suci memampukan kita untuk dapat mengambil keputusan asalkan keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang ketiga, kitab suci adalah cermin yang memampukan kita untuk dapat menemukan kebahagiaan atas perbuatan-perbuatan kita. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 25 dikatakan bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sehingga kita dapat mengenal diri kita lebih baik dan menemukan apa yang paling bermakna dalam hidup kita. Tuhan memberkati.